Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali Bapak Ibu dosen pembimbing dan juga teman-teman sekalian dalam panduan atau tutorial group discussion program plan development. Saya kasih tagline merancang smart program dengan metode dan medianya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, program plan development atau perancangan dan pengembangan program ini merupakan tahap lanjutan ya, dari yang namanya need assessment atau yang sudah kita lakukan dengan kuesioner kemarin. Nah, dari need assessment itu kan sudah mulai muncul ya, dari kuesioner itu beberapa hal yang menjadi permasalahan, sehingga kita bisa merancang solusi masalah kesehatan utama pada kelompok sasaran. Kemudian nanti kita mencoba belajar menentukan tujuan ya, jangka pendek, jangka panjang, goals, objektif dengan SMART, kemudian menetapkan metode dan media yang akan dipakai serta jangan lupa merancang evaluasi. Oke, ini kerangka pikirnya ya. Misalnya kajian umum diawali dengan need assessment ya, need assessment kemudian kita turunkan lagi, kita sudah fokus dan deal dengan komunitas atau targeted assessment ini lebih pada siapa sih yang akan menjadi kelompok sasaran kita. Artinya itu sudah diputuskan oleh teman-teman sekalian. Nah, kemudian kelompok sasaran yang kemudian didalami lebih dalam dengan kuesioner yang kita buat, ini kita coba petakan atau jelaskan deskripsi perilaku yang akan dirubah. Jadi keresahan apa yang muncul atau kita menangkap beberapa masalah, kemudian ini perilaku yang seperti ini harus dirubah. Nah, untuk dealing ya atau untuk deal dengan para kelompok sasaran ini kita jelas harus tahu ya, jelas maunya, komunitas dan nilai yang dianut sehingga nanti kita bisa menyesuaikan metode dan media yang akan kita pakai. Nah, kemudian lanjutkan ide nyata yang bisa diukur ya, karena kita nanti akan pakai SMART, ada kata-kata M-nya itu measurable atau terukur, jadi harusnya apa yang akan kita rubah harusnya bisa terukur. Sehingga kita di akhir bisa berkokok bahwa perubahan yang saya tuju atau yang saya inginkan itu bisa tercapai. Nah, sehingga kita perlu memutuskan program kita ini tujuannya apa. Tujuannya harus jelas gitu. Baik, ini contoh ya, contoh dari menguraikan hasil kajian menjadi suatu tujuan. Ya, teman-teman, Bapak Ibu bisa membaca salah satu contoh ini ketika kita menggunakan isu antibiotik waktu itu. Nah, sekarang nanti silahkan saja, misalnya misalnya ada beberapa kelompok yang menyoroti lifestyle atau gaya hidup pasca vaksinasi. Kenapa sih masyarakat setelah vaksinasi kok kayaknya untuk protokol kesehatannya menjadi abai? Nah, ini kemudian silahkan dianalisis ya faktor-faktornya yang seperti apa, kemudian apa yang perilaku yang menyebabkan dominan ya terkait hal tersebut, kemudian apa saja yang berpengaruh terhadap perilaku yang berkaitan dengan isu kita. Ya, secara penting masalah yang terjadi itu apa, kemudian nanti bisa diuraikan, kemudian nanti kita bisa mengambil atau membuat mind map untuk tujuan program kita. Oke. Syarat sebuah program dalam promosi kesehatan salah satunya harus memperhatikan SMART ya atau program SMART dari akronim specific, measurable, achievable, relevant dan time specific. Program kita ini nanti pastinya tidak bisa sampai katakanlah melakukan menggoalskan atau mencapai tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, tujuan jangka pendek ini kayaknya tidak akan tercapai karena waktu. Paling kita hanya bisa nanti bermain di tujuan operasional saja ya, program ini dilakukan nanti untuk ini jangka pendek, menengah, panjang ya, sampai katakanlah kalau panjang nih ya nanti hubungannya dengan derajat kesehatan, menengah ini katakanlah hilangnya COVID ya, kalau kita bilang masalah COVID jangka pendek ini bisa dikatakan bahwa ini hilangnya COVID ya, masyarakat tetap melakukan prokes. Nah, operasional sih bisa kita turunkan ya, katakanlah pengetahuan sikapnya sudah mulai membaik. Oke, pertimbangan SMART spesifik ya, harus jelas dan fokus pada isu, isunya sudah ditetapkan, target, waktu dan tempat, measurable, apa yang akan diubah dan seberapa besar. Nah, ini akan lebih bagus kalau kita sudah jadi data need assessment-nya, misalnya pengetahuan masih kurang, kemudian kita targetkan ya, misalnya naik
10%, naik 20%. Nah, itu bagus. Nanti di akhir kita akan ngerti, oh tercapai nggak ya kenaikannya gitu. Achievable, realistis ya, yang diinginkan dengan kemampuan. Jadi teman-teman silahkan melihat potensi diri masing-masing. Kenapa Romo kemarin membuat analisis potensi diri, karena harapannya kita bisa melakukan program yang sudah dirancang oleh masing-masing kelompok. Relevan, selaras dengan tujuan umum atau jangka panjang. Nah, sebenarnya tujuan-tujuan ini tuh untuk mengguiden agar program kita ini selalu selaras ya dengan tujuan-tujuan ini. Kemudian time spesifik, kerangka waktu, program dan aktivitasnya, sehingga kita perlu membuat semacam timeline gitu. Hari ini apa sampai nanti di akhir periode. Oke. Merangkai tujuan jangka panjang, menengah dan operasional ya. Ini bagian dari contoh ya. Jadi tujuan ini selalu terus akan berkembang, meningkat dan seterusnya gitu. Misalnya tujuan operasional ini contoh besar ya, meningkatkan masyarakat diri yang terpapar info program vaksinasi nasional. Ini waktu kita bikin program vaksinasi. Ini terpapar dulu, paham masyarakat itu. Kemudian jangka pendeknya pengetahuan dan seterusnya meningkat. Kemudian jangka menengahnya katakanlah mendorong yang berpartisipasi ikut vaksinasi sampai 50%. Kemudian jangka panjangnya sampai 80%. Jadi kurang lebih begitu ketika menyusun tujuan ya, ada operasional, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, ini contoh yang menulis tujuan program secara SMART ya, dengan 4 pertanyaan kunci. Apa yang akan diubah? Nah, ini kan penting ya, misalnya pengetahuan, sikap, siapa sasaran yang akan kita ubah, kelompok targeted assessment kita, misalnya masyarakat, berapa besar perubahan tersebut, ya tolong disebutkan angka, biar nanti di akhir ketika kita membuat kesimpulan, perubahan ini tercapai, karena ada peningkatan sekian. Kapan perubahan tersebut? Ya kita bilang karena ini operasional ya ketika program ini selesai ya dalam waktu hitungan minggu. Contohnya ini pada tahun 2021 ini kan menyebutkan time waktu warga masyarakat di Desa Simpang Baru, ini kan spesifik siapa warga masyarakat di Simpang Baru akan meningkat 15% pengetahuannya terkait kesadaran akan bahaya resistensi antibiotik. Nah, measurable karena ada 15%, achievable ya meningkatkan pengetahuan kan dengan berbagai program edukasi yang teman-teman lakukan bisa. Relevan ya karena apa? Ya karena resistensi antibiotik menjadi program dunia juga untuk kesadarannya. Kurang lebih begitu keterangannya. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan untuk SMART nanti bisa diuraikan ya. Dan Romo sudah siapkan template-nya. Apakah hasil dijelaskan dengan kata kerja yang kuat ya, meningkatkan, menurunkan, itu kan kata kerja yang kuat. Siapa yang akan terlibat, tuliskan saja nanti. Apakah tindakan yang harus dikerjakan kelompok sasaran harus ngapain gitu ya? Apakah hasil mengarah pada tujuan ya? Tujuan kita kan ya isunya teman-teman itu apa, sehingga isu itu bisa diturunkan sekali lagi. Bagaimana kita tahu perubahan yang terjadi? Nah, berarti ini akan ada sesuatu ya yang di state ya. Misalnya akan mengukur pre dan post survei ya, apa ukurannya sudah misalnya ukuran data pengetahuan, bagaimana kita mendapatkan ukuran tersebut, bagaimana kita melakukan pre dan post tersebut. Achievable. Bisakah selesai dengan waktu yang dimiliki? Ini harus dijawab teman-teman. Apakah keterbatasan dan kendala difahami? Coba dicari keterbatasan dan kendalanya. Bisakah kita mencapai hasil dengan sumber daya yang tersedia? Nah, ini kan jadi pertimbangan-pertimbangan untuk achievable. Relevan ya, apakah memiliki sumber daya untuk mencapai tujuan? Berarti ada di resource-nya teman-teman. Mungkinkah mencapai tujuan yang ditetapkan? Apakah sesuai dengan tujuan jangka panjang? Time bound, apa hasil yang harus dicapai dalam kerangka waktu yang tersedia? Nah, saran Romo sih memang hanya bermain di peningkatan pengetahuan ya atau sikap yang menjadi lebih positif. Kalau nanti tujuan yang lebih besar lagi bisa teman-teman kerjakan ketika jadi profesional dan misalnya ya ditugaskan untuk membuat program promosi kesehatan. Nah, kemudian kita bahas masalah goals dan objektif ya. Goals ini pernyataan ini tentang kalau Indonesia mungkin goal objektif sama-sama tujuan ya atau apa yang dicapai, tapi di sini bisa Romo bahasakan kayak goals itu kayak visi, objektif itu misi. Kalau goals itu ya pernyataan umum tentang harapan jangka panjang ya, jangka panjangnya sekali, ini menjadi dasar untuk menuliskan objektif. Nah, objektif itu bagaimana cara untuk
mewujudkan atau mencapai goals-nya ini, ya, pernyataan yang menjelaskan hasil yang ingin dicapai dengan cara yang digunakan untuk mencapainya. Biasanya ada beberapa objektif untuk mencapai sebuah goals itu. Oke, ini program ya, misalnya meningkatkan penggunaan obat rasional. Ini contoh ya. Ini kan obat rasional kan macam-macam, banyak ya. Kemudian ini objektifnya pada tahun 2022 masyarakat Kota Pekanbaru yang membeli antibiotik tanpa resep akan menurun 15%. Ini caranya ya. Berarti ini kan sudah perilaku. Nah, kemudian ketika program ini berakhir, setidaknya 75% masyarakat Pekanbaru akan memahami bahwa pembelian antibiotik tanpa resep itu berbahaya dan menjadi penyebab resistensi. Jadi ini ada pemahaman, kemudian ada perilaku, dan tujuannya ini untuk mewujudkan goals-nya ini, begitu. Nah, teman-teman sekalian, ini dua hal terakhir ya. Jadi penting untuk mengeksplorasi sumber daya, mengeksplorasi hambatan dan kendala. Jadi ada pertimbangan internal dari diri teman-teman, eksternal dari kelompok sasaran, kemudian pertimbangkan komitmen mitra stakeholder. Pertimbangkan juga ketika mau membuat program, teman-teman sendiri ya, mainnya, money atau uangnya atau biayanya, kayaknya teman-teman dari PSPAUI mendapatkan subsidi dari kampus ya, kemudian materi ya, mungkin medianya, metode untuk penyampaiannya, peralatan yang mau digunakan, kemudian ya bagaimana kira-kira penerimaan kelompok sasaran itu ya. Romo tegaskan sekali lagi, ini adalah IPE, maka dari Romo atau pengelola menetapkan metodenya adalah diskusi bersama ya, diskusi bersama dengan kelompok sasaran lewat platform Zoom meeting dan lainnya ya, atau mungkin Google Meet atau apa. Yang penting kita bertemu dengan kelompok sasaran di situ, dari UII maupun Polkesyo sama-sama saling mengisi sehingga tercipta kolaborasi di situ. Nah, sehingga terakhir ya, Romo akan menugaskan dalam GD2 ini ya, harus tadi membuat judul programnya apa, menetapkan goals-nya, kemudian objektifnya, sasaran siapa, metode yang dipakai jelas ya, tadi grup apa istilahnya, semacam diskusi berkelompok atau diskusi bersama lewat platform digital begitu. Media, buatlah media yang akan digunakan. Ini mau PPT atau apa silahkan. Pelaksanaannya kapan? Sudah mulai dirumuskan. Kemudian rancangan evaluasi. Ingat ya, evaluasi ya misalnya akan melakukan evaluasi kuantitatif untuk mengetahui kenaikan pengetahuan misalnya gitu saja. Nanti kan dibuktikan kan ketika itu berarti kita sudah mikir, oh berarti harus ada pre-survei dan post-survei yang sudah teman-teman kerjakan. Nah, itu pengantarnya dari Romo, kemudian Romo akan menjelaskan sedikit tentang ini apa istilahnya lembar kerja yang dipakai oleh teman-teman ya. Sebentar, Romo akan menjelaskan untuk lembar kerja yang dipakai teman-teman. Ini adalah laporan sementara hasil grup discussion 2, nama kelompok silakan ABC dan lain sebagainya. Sebenarnya Romo akan lebih senang ya kalau memang sudah melakukan kuesioner, kemudian kuesionernya itu dianalisis, kemudian segera di prospek untuk membuat SMART-nya begitu. Tapi kalau belum, mungkin beberapa hal ini bisa untuk sebagai bahan diskusi ya, misalnya pada saat kuesioner itu jenis kelamin yang paling banyak apa, kemudian umur rentangnya di berapa, persentase pendidikan tertinggi ini kan di data-data demografi ya, bagaimana rata-rata pemahaman terhadap isu yang disampaikan, kemudian tuliskan 2-3 terkait pertanyaan terkait pengetahuan tentang isu atau masalah terpilih yang jawabannya masih banyak yang salah. Nah, sehingga nanti bisa di-highlight untuk sebagai tambahan ketika membuat materi. Tuliskan 2 sikap yang masih negatif. Nah, ini kan hal-hal yang perlu kita perbaiki atau mungkin hal-hal lain yang bisa didiskusikan dalam kelompok teman-teman untuk ya menggambarkan hasil need assessment itu gitu. Nah, kemudian kedua, pertimbangan SMART. Apakah hasil dijelaskan dengan kata kerja yang kuat? Tuliskan. Nah, tolong di sini misalnya tuliskanlah ya meningkatkan pengetahuan sekitar sekian persen misalnya, itu kan jelas. Siapa yang akan terlibat dan apa yang dikerjakan, tuliskan saja kelompok sasarannya siapa, nanti apa ya, katakanlah mereka akan mendengarkan penjelasan, kemudian akan dilakukan post survei karena pre-surveinya kan sudah apa tindakan yang harus dikerjakan oleh kelompok sasaran gitu ya, siapa yang terlibat dan apa yang siapa yang akan terlibat dan apa yang akan dikerjakan nih ya dari teman-teman sendiri ya. Jadi bisa mulai dituliskan, kemudian
apakah tindakan yang harus dikerjakan oleh kelompok sasaran, jadi kelompok sasaran mau diminta ngapain gitu, apakah hasil mengarah pada tujuan. Nah, ini dijawab aja. Nanti measurable, bagaimana kita tahu perubahan, ini seperti tadi yang Romo jelaskan di presentasi awal, achievable, ini cuma teman-teman tinggal memindah saja. Kemudian membuat matrik, judul program. Nah, ini misalnya judulnya apa program teman-teman ini gitu loh. Oke, kemudian goals-nya apa gitu. Silahkan aja dituliskan. Nah, nanti yang Romo ingin minta dipertanggungjawabkan di objektifnya gitu. Karena goals ini kan tinggi ya, tujuan jangka panjang. Nah, kemudian goals-nya paling tidak objektifnya, setelah program ini selesai dilakukan, apa yang akan dicapai oleh kelompok sasaran. Kelompok sasarannya siapa, jelaskan, metodenya apa, sudah tadi Romo minta untuk IPE ini kompak ya, semua membuat diskusi online, kemudian medianya mau dipakai apa, kemudian pelaksanaannya kapan. Nah, kemudian nanti didiskusikan ya, evaluasi pilihannya formatif, sumatif, proses, impact, outcome, atau kualitatif atau kuantitatif. Ini sudah ada video Romo sebelumnya yang Romo share gitu ya terkait hari ini, nanti bisa dipelajari. Sudah, itu saja yang akan kita lakukan pada grup discussion 2 di hari ini. Oke, baik teman-teman dan Bapak Ibu pembimbing sekalian, kurang lebih itu yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat melakukan grup discussion 2. Terima kasih, banyak salah mohon maaf. Akhirul kalam, salam.